opportunities. He now has a look at the inside into Quartararo, into the double chicane. Quartararo sees him, he get back on the exit, and that's exactly what he's going to do. Side by side, Quartararo versus Marquez. There's a little attack on Quartararo. As they power out, we go into garage there. Second attack comes in then on this lap 6. The sprint winning overtake. Fair play to Fabio Quartararo, he really did. Ketika Ducati mengumumkan kehadiran Marc Marquez sebagai pembalap pabrikan untuk musim MotoGP 2025, banyak yang mengira arah pengembangan motor akan berputar 180 derajat. Marc bukan pembalap biasa, ia adalah sosok yang mampu mengubah dinamika tim hanya dengan gaya balapnya. Namun, benarkah Desmosedici GP25 kini dibentuk sesuai keinginan Marquez? Fabio Di Giannantonio yang menjadi salah satu dari sedikit pembalap yang mengendarai versi prototipe GP25 membongkar hal itu. Menurutnya, tidak ada revolusi besar di balik motor terbaru Ducati. Justru yang ada adalah evolusi logis berdasarkan data, masukan, dan pengalaman panjang para pembalap sebelumnya. Motor ini bukan kejutan. Ini bukan transformasi dadakan karena kedatangan Marc. Ini kelanjutan dari apa yang sudah dibangun selama bertahun-tahun oleh pabrikan bersama Pecco, ucap Di Gianluca. Ia menegaskan bahwa Desmosedici GP25 tetap mengandung DNA dari GP22, GP23, dan GP24. Hal yang membuatnya berbeda hanyalah adaptasi teknis yang terus diperbarui berdasarkan data lintasan. Namun satu hal yang membuat banyak orang keliru adalah kecepatan adaptasi Marquez. Dalam 2 hingga 3 seri, Marquez mampu menyesuaikan diri dengan motor yang sebenarnya masih baru untuknya. Tapi menurut Di Gia, itu bukan karena motornya dibuat spesial, melainkan karena Marquez sendiri memang pembalap luar biasa. Marc bisa cepat karena dia luar biasa. Dia cepat beradaptasi. Tapi itu tidak berarti kami semua harus balapan seperti dia. Setiap pembalap punya kekuatan sendiri, tambahnya. Dari sisi internal tim, Di Gia memberi gambaran menarik. Meskipun terdapat 2 jenis motor GP24 untuk Morbidelli dan GP25 untuk dirinya, tim tetap berbagi data dan tidak ada perlakuan istimewa untuk siapapun. Bahkan, dalam beberapa kasus, motor lama tampil lebih konsisten. Franco kadang lebih cepat, itu membuktikan bahwa ini bukan soal spek baru atau lama. Tapi bagaimana pembalap memahami motornya, kata Di Gia. Masalah terbesar GP25, menurut Di Gia, adalah pada fase awal balapan. Cengkeraman ban belakang kurang stabil, terutama di tikungan lambat. Itu menyebabkan hilangnya waktu penting, terutama saat start. Tapi begitu suhu ban naik, performa meningkat drastis. Kesulitan lain adalah pengereman. Di lintasan seperti Le Mans, di mana titik pengereman sangat menentukan, Di Gia masih belum bisa menekan dengan percaya diri. Namun ia tak melihat ini sebagai krisis. Kami tahu bagian mana yang perlu dikerjakan. Dan kami sudah punya arah yang jelas untuk Silverstone dan balapan berikutnya, tegasnya. Meski klasemen belum berpihak, Di Gia tetap yakin. Ia percaya bahwa bukan hanya pembalap tercepat yang menang di MotoGP, tetapi mereka yang bisa beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Kami bukan tim yang panik, kami tahu kualitas kami. Saya percaya 100% pada motor, tim, dan diri saya sendiri. Dan kami akan sampai ke podium dengan cara kami sendiri, tutupnya dengan optimisme tinggi. Dunia MotoGP kian menyajikan drama-drama yang semakin menarik untuk diikuti, dan kali ini kebangkitan dari pabrikan asal Jepang, yaitu Yamaha Monster Energy. Setelah 2 musim di dasar klasemen, 2 tahun tanpa podium, Yamaha sempat dianggap tamat, tapi kini, angin mulai berbalik arah. Fabio Quartararo kembali ke jalur podium, dan sang bos tim Massimo Meregali turun tangan langsung dengan strategi paling berani yang pernah diambil Yamaha dalam sejarah MotoGP, mengembangkan 2 mesin sekaligus. Bagaimana mereka menjalankan misi gila ini? Dan apa target mereka di tengah tekanan untuk mengejar kedikdayaan para pabrikan seperti Ducati? Musim 2025 membuka lembaran baru bagi tim Yamaha. Di saat publik mulai ragu, Yamaha tampil mengejutkan. Fabio Quartararo, sang juara dunia 2021, akhirnya kembali naik podium untuk pertama kalinya setelah 2022, dan 2 kali pole position secara beruntun di Jerez dan Le Mans hanya dari 6 seri pertama. Puncaknya, podium kedua di GP Spanyol. Quartararo memperlihatkan performa yang solid, agresif, dan penuh kepercayaan diri. Sebuah performa yang sudah 2 tahun tidak terlihat dari pembalap Prancis itu. Namun semua itu tidak datang secara ajaib. Di balik layar, Yamaha bekerja ekstra keras. Dan salah satu tokoh utama di balik transformasi ini adalah Massimo Meregali, tim direktur yang menjadi arsitek di balik strategi kebangkitan Yamaha. Apa yang dilakukan Yamaha bukan hal biasa.
Mereka sedang mengembangkan dua jenis mesin sekaligus. 1. Versi terbaru dari mesin inline 4 yang digunakan saat ini. 2. Mesin prototipe V4 yang benar-benar baru dan belum pernah dipakai Yamaha di ajang MotoGP. Mesin inline 4 Yamaha memang terkenal gesit dan mudah dikendarai, tetapi kalah dalam hal top speed dan akselerasi dibanding mesin V4 milik Ducati, KTM, dan Honda. Untuk itu, Yamaha mengambil langkah ekstrim, mengembangkan V4 versi mereka sendiri. Targetnya siap diturunkan pada musim 2026 setahun sebelum regulasi baru 850cc mulai berlaku di 2027. Kami melakukan pekerjaan ganda. Kami tidak hanya fokus pada motor musim ini, tetapi juga merancang masa depan. Kami belajar dari keduanya. Ini adalah usaha luar biasa dari seluruh tim, ujar Meregali. Sementara itu, versi terbaru mesin inline 4 Yamaha juga dibawa ke GP Prancis. Mesin ini punya tenaga lebih besar, tetapi tetap mempertahankan karakter stabil dan mudah dikendalikan, sesuatu yang sangat disukai Quartararo. Spesifikasi baru ini lebih bertenaga, tanpa mengorbankan kontrol. Feeling pembalap kami sangat positif, terutama setelah uji coba di Jerez, lanjutnya. Meregali dan Yamaha tak hanya berpikir untuk menang hari ini. Mereka merancang masa depan. Dengan dua jalur pengembangan berjalan bersamaan, Yamaha mencoba menjaga keseimbangan antara hasil cepat dan fondasi jangka panjang. Di musim ini, fokus tetap pada performa motor dengan mesin inline 4. Pengembangan dilakukan tidak hanya pada mesin, tapi juga pada elektronik dan aerodinamika. Pembaruan kecil tapi konsisten terus dilakukan, termasuk uji coba komponen baru di Misano. Di sisi lain, tim teknis Yamaha juga sibuk membangun dan menguji prototipe V4 mereka. Mesin ini belum turun ke lintasan balap, tapi progresnya sudah masuk tahap simulasi dan pengujian internal. Kami tidak ingin mengulang kesalahan. V4 ini bukan hanya untuk bersaing, tapi untuk menantang dominasi, ujar Meregali dengan tegas. Sementara Yamaha sedang membangun ulang pondasinya, para rival juga tak tinggal diam. Honda baru saja meraih kemenangan lewat Johann Zarco di GP Prancis, kemenangan dramatis di trek basah. Hasil ini menempatkan Honda di posisi kedua klasemen konstruktor dengan 85 poin. KTM menyusul di posisi ketiga dengan 76 poin. Yamaha di urutan keempat dengan 72 poin, dan Aprilia di posisi buncit dengan 65 poin. Namun ada satu fakta mencengangkan, Yamaha sudah mengumpulkan 52 poin lebih banyak hanya dalam 6 seri dibandingkan total poin sepanjang musim 2024. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya kembali kompetitif, tapi mulai membangun momentum nyata. Massimo Meregali bukan sosok yang suka tampil di kamera. Tapi tahun ini, ia berdiri paling depan. Ia mengambil tanggung jawab penuh atas proyek dua mesin ini. Dalam dunia MotoGP, di mana satu kesalahan teknis bisa menghancurkan musim, keberanian Meregali untuk mengarahkan dua proyek besar secara paralel patut diacungi jempol. Ia dikenal tenang, tak banyak bicara, tapi tegas. Ia mempercayai data, kerja tim, dan evaluasi berkelanjutan. Di musim 2025, peran Meregali menjadi lebih dari sekadar tim direktur. Ia adalah arsitek masa depan Yamaha. Fabio Quartararo kini berada di posisi yang lebih percaya diri. Ia kembali merasa punya motor yang bisa bertarung. Dalam beberapa wawancara, ia menyatakan bahwa mesin baru memberi sensasi berbeda, lebih agresif di trek lurus, namun tetap nyaman di tikungan. Jika progres ini terus berlanjut, Quartararo bisa kembali menjadi penantang gelar musim depan. Dan dengan debut mesin V4 Yamaha yang direncanakan di musim 2026, masa depan tampak menjanjikan. Yamaha memilih jalur yang dramatis, tapi mereka melakukannya dengan penuh keyakinan. Proyek dua mesin yang dipimpin oleh Massimo Meregali bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal filosofi membangun kembali identitas Yamaha sebagai penantang sejati. Dan dengan Fabio Quartararo yang kembali kompetitif, ditambah mesin V4 yang sudah mengintip dari balik tirai, satu hal menjadi jelas, Yamaha belum selesai. Mereka baru saja memulai babak baru dalam sejarah MotoGP. Dari paddock yang penuh tekanan, hingga mimpi besar di musim 2026, Massimo Meregali memimpin revolusi biru. Dan sekarang, dunia kembali memperhatikan Yamaha. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, akhirnya angkat bicara mengenai kondisi aktual Pecco Bagnaia di kejuaraan dunia MotoGP 2025. Di tengah tekanan media dan spekulasi yang terus berkembang soal dominasi Marc Marquez di atas motor pabrikan yang sama, Dalinya menegaskan satu hal penting, Pecco tidak meniru siapapun, termasuk Marquez. Pecco berjalan di jalurnya sendiri, ungkap Dalinya dalam wawancara eksklusif yang kini jadi sorotan paddock. Pernyataan ini mengarah langsung pada perdebatan soal gaya balap dan pendekatan teknis antara dua pembalap Ducati. Marquez dikenal agresif, intuitif, dan cepat beradaptasi.
Sedangkan Pecco dikenal metodis, presisi, dan punya sensitivitas tajam terhadap perubahan kecil pada motor. Masalah utama yang tengah dihadapi Pecco bukan terletak pada perbedaan motor antara dirinya dan Marquez. Dalam tes JRS, Pecco mencoba sejumlah part evolusi yang sudah sempat diuji di Sepang dan Thailand. Namun, beberapa komponen justru menimbulkan gangguan baru. Bukannya memperkuat performa, justru membuat potensi motor tertutup oleh efek samping dari part-part itu. Inilah titik krusialnya, Ducati tidak hanya melihat performa satu lap atau hasil akhir balapan. Mereka menganalisis pola respons motor terhadap karakter gaya balap Pecco, terutama pada aspek sasis, traksi, dan failing bagian depan. Tim memahami bahwa Pecco membutuhkan feeling maksimal dari roda depan untuk bisa menyerang tikungan secara presisi, dan ini yang sedang hilang dalam beberapa balapan terakhir. Pendekatan Pecco memang berbeda, alih-alih menyesuaikan diri terhadap motor secara ekstrim seperti yang dilakukan Marquez, ia menuntut motor yang bisa memberikan konsistensi dan kestabilan sepanjang balapan. Dalinya melihat ini sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Dia tahu apa yang dia butuhkan, dan dia tidak gampang goyah meskipun ada tekanan dari luar, dia tetap konsisten pada arah pengembangannya. Lanjut dalinya. Di sisi lain, Ducati juga tidak mengabaikan data Marquez. Justru, mereka menjadikan perbedaan ini sebagai aset. Dengan dua pendekatan berbeda dari pembalap pabrikan, mereka bisa menilai efektivitas komponen baru lebih luas. Tapi, dalinya kembali menegaskan, Pecco bukan bayangan Marquez. Apa yang dipakai Mar tidak serta-merta digunakan Pecco, dan begitu pula sebaliknya. Khusus untuk Pecco, Ducati tengah fokus mengembangkan dua aspek penting, stabilitas bagian depan dan pengendalian pada fase akselerasi keluar tikungan. Ini didukung dengan modifikasi kecil pada distribusi bobot, pengaturan torsi mesin, serta revisi perangkat elektronik. Semua itu ditujukan untuk mengembalikan rasa percaya diri Pecco, terutama pada titik pengereman keras di mana ia biasanya unggul. Dalam GP mendatang, Ducati dijadwalkan membawa update lanjutan yang khusus disesuaikan untuk Pecco. Mereka akan mencoba sistem kontrol traksi dengan respons variabel berdasarkan sudut kemiringan, serta revisi pada geometri sasis bagian tengah. Ini diharapkan bisa mengembalikan ketajaman Pecco di fase mid-corner. Sementara itu, tekanan untuk mempertahankan gelar semakin besar. Tapi dalinya yakin, Pecco memiliki mentalitas juara dan pengalaman cukup untuk bangkit. Dia bukan tipe pembalap yang hancur karena 1-2 hasil buruk, justru dari situlah dia belajar dan berkembang. Tahun lalu pun dia membuktikan hal itu, ujar Dalikna. Dalam konteks musim 2025, di mana kompetisi makin padat dengan banyak pembalap kencang dari berbagai tim, kestabilan teknis dan mental adalah kunci. Ducati tahu, jika mereka bisa memberi Pecco alat yang tepat, dia akan kembali ke performa terbaiknya. Jorge Martin, juara dunia bertahan yang kini membalap di Aprilia. Ia adalah harapan besar bagi Aprilia. Dan sekarang muncul kabar yang membuat gempar seisi paddock, yaitu dengan keinginannya hengkang dari Aprilia. Musim 2025 baru berjalan beberapa seri, tapi drama besar sudah meledak di belakang layar. Martin, yang baru menandatangani kontrak 2 tahun dengan Aprilia, dikabarkan ingin keluar hanya beberapa bulan setelah debutnya. Bahkan sebelum benar-benar punya kesempatan membalap penuh 1 musim. Bahkan Martin juga hadir di Le Mans pada Jumat, 9 Mei 2025. Tapi kehadirannya jauh dari biasa. Ia tidak muncul di pit lane, tidak berseragam balap, ia tidak terlihat satu kali pun di trek. Sebaliknya, ia melakukan serangkaian pertemuan diam-diam. Dalam salah satu pertemuan itu yang kini jadi pusat perbincangan, Martin memberitahu manajemen Aprilia bahwa ia berniat untuk mengaktifkan klausul keluar dalam kontraknya. Klausul ini memungkinkan dirinya hengkang di akhir 2025, asalkan ia tidak berada di papan atas klasemen pembalap setelah GP Prancis. Namun inilah keanehannya, Jorge Martin belum pernah tampil penuh musim ini, ia hanya balapan 1 kali di GP Qatar. Dan hasilnya, crash, cedera lagi, lalu absen lagi. Dengan kondisi seperti ini, apa yang jadi dasar aktivasi klausul keluar? Apakah adil jika klausul itu tetap berlaku, ketika ia bahkan belum bisa tampil kompetitif karena alasan cedera? Aprilia jelas tidak tinggal diam. Mereka terkejut, bahkan mempertimbangkan langkah strategis. Dari sudut pandang mereka, klausul itu seharusnya tidak valid karena performa Martin belum bisa dievaluasi secara realistis. Semua kesepakatan, kata mereka, didasarkan pada asumsi pembalap tampil di trek, bukan di ruang pemulihan. Namun, inilah yang menarik. Meski Aprilia bersikap defensif, mereka belum mengeluarkan satupun pernyataan resmi, tidak ada klarifikasi, tidak ada konferensi pers, tidak ada pembelaan, Aprilia no comment. Dan ketika satu pihak memilih diam, rasa penasaran publik justru semakin besar.
Jadi, apa sebenarnya yang membuat Jorge Martin ingin pergi? Menurut sejumlah sumber terpercaya, keputusannya bukan sekadar emosi atau reaksi spontan akibat cedera. Ini adalah akumulasi dari kekecewaan yang mendalam terhadap performa proyek RSGP. Martin bergabung dengan Aprilia dengan keyakinan besar. Ia percaya bahwa Aprilia telah memasuki era baru. Bahwa motor RSGP bisa menyaingi kekuatan Ducati, KTM, dan bahkan memimpin paket teknis musim ini. Tapi kenyataannya, jauh dari harapan. Marco Bezzecchi, rekan satu timnya di Aprilia, belum sekalipun naik podium musim ini, bahkan belum mendekati zona kemenangan. Sementara pembalap Aprilia terbaik saat ini justru datang dari tim satelit Trackhouse Ai Ogura, seorang rookie yang duduk di peringkat 10 klasemen pembalap. Yang menarik, meskipun Martin sudah menyatakan niatnya, ia masih menunjukkan sikap profesional. Ia bersedia menunda keputusan final hingga GP San Marino, bulan September nanti. Itu artinya, Aprilia masih punya waktu untuk membalikan keadaan. Tapi, apakah itu mungkin? Mari kita lihat realitanya. Performa motor tidak kompetitif, pembalap utama cedera, internal tim mulai tidak solid. Dan, di luar sana, pabrikan lain mungkin sedang mengamati dengan senyap menunggu momen tepat untuk merebut Martin. Jika Martin hengkang, Aprilia kehilangan bukan hanya pembalap tapi juga masa depan proyek yang mereka bangun dengan susah payah. Yang jadi pertanyaan sekarang bukan cuma, apakah Jorge Martin akan keluar? Tapi juga, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar proyek Aprilia ini? Apakah ini hanya soal performa motor? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih personal, dan tidak pernah diumumkan ke publik? Dan satu hal lagi, mengapa Aprilia masih memilih diam hingga sekarang? Semuanya kini jadi misteri besar di paddock MotoGP. Dan seperti banyak drama besar di dunia balap, terkadang jawabannya tidak datang dari pernyataan resmi, tapi dari keputusan senyap di balik layar.